that you remember, but it seems that you forgot. It's hard for me to blame you when you've already lost, oh yeah. I'm tired of always waiting, oh yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran geografi bersama Ibu Putri. Hari ini kita akan membahas materi mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Baik, pertama-tama Ibu ingin bertanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan atmosfer itu? Ada yang tahu? Atmosfer berasal dari kata atmos yang artinya uap atau udara dan sphaera yang artinya lapisan. Sehingga dapat dikatakan bahwa atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan ini tepat berada di atas litosfer dan hidrosfer. Lapisan atmosfer ini terdiri atas berbagai macam gas dengan presentase volume dan kepadatan yang berbeda-beda. Berdasarkan tabel bisa dilihat bahwa lapisan atmosfer terdiri dari nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan lain-lain dengan presentasi volume yang terbanyak adalah nitrogen. Kenapa nitrogen itu jadi memiliki volume yang paling banyak? Karena nitrogen itu merupakan zat yang sifatnya stabil, sehingga merupakan gas yang sifatnya stabil sehingga tidak mudah terganggu oleh senyawa-senyawa yang lain. Selanjutnya, atmosfer memiliki beberapa peranan, antara lain yaitu melindungi bumi dari benda angkasa luar yang jatuh, seperti meteor atau komet, kemudian menyerap radiasi sinar matahari yang berlebihan, serta menjaga temperatur dari suhu yang ekstrim. Atmosfer yang berperan melindungi bumi memiliki beberapa sifat fisik, yaitu berada di ketinggian 0 km sampai dengan 560 km, terdiri atas unsur gas, debu, dan uap air, tidak berwarna, berwujud, dan berbau, serta bisa dirasakan dalam bentuk angin, dapat menyebabkan tekanan karena memiliki berat, dapat mengembang dan menyusut, dapat memiliki sifat dinamis, kemudian terdiri dari lapisan-lapisan udara yang memiliki karakteristik dan manfaatnya masing-masing. Lapisan atmosfer dilihat dari gambar. Dari yang paling dekat dengan permukaan bumi yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, hingga yang paling jauh yaitu eksosfer. Yang pertama, lapisan troposfer berada di ketinggian 0 sampai 18 km di atas permukaan laut. Ciri-cirinya itu lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Tempat terjadinya fenomena iklim, ketebalan di ekuator 18 km dan ketebalan di kutub yaitu 8 km. 80% massa atmosfer ada di troposfer. Terjadi penurunan suhu 0,6 derajat Celcius setiap kenaikan tempat 100 meter. Suhu udara lapisan teratas mencapai negatif 60 derajat Celcius, sedangkan pada permukaan laut di daerah tropis sebesar 27 derajat Celcius. Yang terakhir, terdapat lapisan tropopause. Selanjutnya, lapisan stratosfer berada pada ketinggian 18 sampai 60 km di atas permukaan laut. Merupakan lapisan yang berada di atas lapisan troposfer. Terdapat lapisan ozon dan juga sebagai lapisan tempat terbangnya pesawat. Terdapat lapisan isotermal dan lapisan inversi, serta terdapat lapisan stratopause. Selanjutnya, lapisan mesosfer pada ketinggian 60 sampai 80 km di atas permukaan laut. Berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda luar angkasa. Semakin ke atas, suhu udara pada lapisan ini semakin rendah. Pada ketinggian 80 km di atas permukaan laut, suhu udara mencapai negatif 90 derajat Celcius, serta terdapat lapisan mesopause. Selanjutnya, lapisan termosfer berada pada ketinggian 80 sampai 500 km di atas permukaan laut. Memiliki temperatur antara negatif 40 derajat Celcius hingga negatif 5 derajat Celcius. Di lapisan ini, sebagian molekul dan atom udara mengalami ionisasi. Yang terakhir adalah lapisan eksosfer.
berada pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Merupakan tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Lapisan eksosfer juga merupakan lapisan yang paling panas, dan disebut juga sebagai ruang antar planet dan geostasioner. Selanjutnya, gejala optik di atmosfer. Jadi, gejala optik adalah fenomena alam yang terjadi di lapisan atmosfer. Beberapa contoh gejala optik di atmosfer yaitu yang pertama, ada pelangi, ada halo, ada sandikala, ada fata morgana, dan juga aurora. Sekian pembahasan hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.